pemerintah memutuskan tidak akan menerima lagi guru dengan status pegawai negeri sipil atau PNS, yang dimana itu dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keputusan itu kemudian mendapat respons dari berbagai kalangan, salah satunya dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan untuk membahas hal tersebut, bersama kita telah bergabung Ketua Komisi 10 DPR RI, ada Pak Syaiful Huda, dan juga Ketua Umum PGRI, Bu Unifa Roshidi. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Syaiful dan juga Bu Unifa. Siang Mbak Patris. Baik, selamat tahun baru Pak Syaiful dan juga Bu Unifa. Kita langsung saja terkait dengan topik kita pada siang hari ini. Ini saya ingin ke Pak Syaiful terlebih dahulu sebelum saya ke Bu Unifa. Pak Syaiful, tadi di paket atau naskah pengantar itu sudah dikatakan terkait dengan keputusan pemerintah yang tidak lagi menerima CPNS bagi guru di tahun 2021, kemudian itu beralih ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Saya ingin tanyakan dulu tanggapan Anda, Pak Syaiful, selaku anggota DPR. Ya, saya kaget dan shock ya, karena saya berpuluh-puluh tahun bergaul dan dekat dengan komunitas guru. Jadi kita minta nanti klarifikasi tabayun dengan Kemenpan RB dan Kemendikbud. Sejak dari awal ketika Komisi 10 menyetujui ada skema rekrutmen melalui pegawai pemerintah P3K, itu kami tidak membayangkan dihapus jalur PNS. Gitu. Jadi pegawai P3K ini hanya semacam tambal sulam saja dari sudden death, kebutuhan jangka pendek dalam rangka mengisi kebutuhan guru-guru yang hampir mencapai 1,3 juta. Kita membutuhkan guru PNS yang mengajar di sekolah-sekolah negeri kita. Jadi sekali lagi kami Komisi 10 terkejut dan akan minta klarifikasi dengan Kemendikbud dan Kemenpan RB bahwa keputusan ini saya sendiri protes, saya tidak setuju kalau jalur P3K ini meniadakan jalur PNS. Pak Syaiful, kalau Anda sendiri sebagai anggota DPR Komisi 10, artinya ada perbincangan, tapi bisa dikatakan bahwa tidak dilibatkan dalam perbincangan tersebut sebelum keputusan itu diambil, Pak Syaiful? Tidak ada perbincangan sama sekali. Ketika kami menyetujui jalur P3K untuk guru-guru honorer, itu tidak ada pembahasan terkait dengan penghapusan jalur PNS. Nah, karena itu saya kira ini dua hal yang perlu dibedakan. Apa yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Nasional dengan alasan yang saya kira alasannya nggak relevan, tiba-tiba hanya dengan alasan takut cepat minta mutasi di tempat lain dan seterusnya, lalu ditiadakan jalur PNS. Saya kira alasannya, reasoning dengan penutupan jalur PNS ini nggak nyambung, nggak kompatibel, dan tidak bisa jadikan alasan untuk merubah dan menghapus jalur PNS. Ya, berarti terakhir koordinasi dengan pemerintah terkait dengan P3K ini sejauh apa perbincangannya? Kenapa kemudian keputusan itu diambil tanpa memperhatikan pertimbangan dari DPR? Sejak dari awal skema P3K ini hanya dalam rangka untuk mengakselerasi percepatan kesejahteraan guru-guru honorer di kita, gitu. Dan ini kompromi yang sudah luar biasa sebenarnya. Guru-guru honorer juga nggak mau sebenarnya ada skema P3K, karena ini di mata guru-guru termasuk pada opsi yang tidak adil, gitu. Karena pengabdian lama, mereka juga butuh kesejahteraan untuk keluarganya, ada pensiunan nanti ketika beliaunya sudah pada purna bakti dan seterusnya. Itu. Oke, berarti jadi terkait dengan mengafirmasi untuk guru honorer. Terkait dengan kesejahteraan ya Pak Syaiful, sebenarnya perbedaannya yang paling signifikan dilihat dari segi apa sih Pak? Apakah mungkin dari sisi fasilitasnya kah, atau mungkin ada hal lain yang lebih dipertimbangkan? Sangat jauh berbeda, Mbak Patricia. Misalnya pada konteks perjanjian kerja, P3K ini perjanjian kerja dievaluasi per tahun. Pemerintah bisa langsung melakukan evaluasi dan pemutusan kontrak kerja ketika dianggap
miss dari kepentingan dan kebutuhan pemerintah. Jadi cukup rentan sekali. Dan pada posisi ini kompromi P3K itu batas yang sebenarnya jujur aja banyak guru sebenarnya nggak mau juga sebenarnya. Tapi ini malah mau dijadikan sebagai policy satu-satunya. Akan dijadikan sebagai jalur satu-satunya untuk terkait dengan penanganan atau terkait dengan masa depan guru. Ini yang saya kira nggak bisa. Ini sudah menjadi batas yang sangat sudah maksimal teman-teman guru. Dan ini juga hanya berlaku sesungguhnya skema P3K hanya pada guru-guru yang sudah melebihi tadi disampaikan oleh Prof. Yunifa yang sudah 35 tahun plus sampai 59 tahun. Jadi sekali lagi sebenarnya semangat P3K ini adalah semangat untuk guru-guru honorer yang sudah mengabdi lama. Itu saja sedang kami perdebatkan dengan Kemendikbud karena temanya seleksi bukan pengangkatan. Gitu. Padahal kami sebenarnya Komisi 10 tetap ingin skema P3K ini adalah pengangkatan bagi guru-guru yang sudah mengabdi 15 tahun, 20 tahun. Tapi Kemendikbud tetap menggunakan seleksi. Jadi tetap guru-guru yang sudah mengabdi lama bisa nggak jadi juga, bisa nggak lolos juga dalam P3K ini. Jadi pada konteks ini sudah bermasalah menurut saya. Yang kedua adalah menyangkut soal perbedaannya dengan P3K nanti guru-guru yang masuk pegawai P3K ini nggak akan dapat pensiun. Ini juga masalah karena yang kalau kita lihat kehidupan para guru kita sesungguhnya di bawah kesejahteraannya gitu. Nah, apalagi nanti nggak dapat dana pensiun. Ini saya kira perbedaan yang nggak bisa dibanding-bandingkan. Satu itu, yang kedua, memang ini sesuatu yang berbeda. Jadi Kemendikbud dan Kemenpan RB dan BKN, saya kira sudah salah kaprah menurut saya kalau ingin menjadikan skema P3K ini sebagai solusi terkait dengan kesejahteraan guru. Berarti solusi yang paling tepat menurut Anda apa, Pak Syaiful? P3K tetap dijalankan dan sangat terbatas. Yang kedua, jalur PNS malah harus diperbanyak gitu. Karena kebutuhan sesungguhnya real kebutuhan dari formasi guru sampai 1,3 juta. Ini kebutuhan guru negeri sebenarnya, guru PNS gitu. Nah, jadi jangan malah dibalik-balik gitu. Bahkan ini mau ditiadakan. Jadi sekali lagi ini diagnosa yang berbeda dan ini butuh penanganan yang berbeda. Sekali lagi saya dalam posisi menolak ketika P3K ini akan menjadi skema tunggal lalu menghapus jalur CPNS bagi para guru. Ya. Nanti ini kan sudah menjadi keputusan dari pemerintah. Nah, langkah terdekat dari DPR sendiri akan seperti apa nanti Pak Syaiful menanggapi hal ini? Saya berharap ini belum menjadi keputusan. Saya sangat berharap semoga ini baru level wacana dari BKN, Kemendikbud, dan Menpan RB. Karena sesungguhnya memang levelnya harus wacana, bukan keputusan. Karena kalau ini sudah menjadi keputusan, artinya ada perlakuan tidak adil terhadap guru-guru kita yang sudah mengabdi lama, mengurusi anak-anak muda Indonesia untuk menjadi anak-anak masa depan yang menjaga negara dan bangsa ini. Jadi pada konteks ini, Mbak Patria, saya ingin mengatakan malah wacana ini kontraproduktif, ini melukai hati para guru kita. Kita minta ini di stop, Kemenpan RB, BKN dan Kemendikbud untuk stop wacana terkait dengan ditiadakannya jalur CPNS ini. Yang kedua, kalau toh masih pada level wacana, tetap saya minta ini dicabut, diklarifikasi kepada publik, terutama kepada seluruh stakeholder pendidikan kita, bahwa wacana yang hanya menggunakan jalur P3K dalam terkait dengan soal guru ini tidak pas dan tidak relevan bagi
dunia pendidikan kita di masa yang akan datang. Pak Syaiful, Saya tapi kira itu. secara pribadi apakah ada sudah mungkin berkontak atau bertukar ide mungkin seperti itu dengan pemerintah, dalam ini Kementerian Pan-RB dan juga Kemdikbud atau mungkin BKN? Saya sudah mencoba WA ke beberapa teman di Kemendikbud, termasuk di Kemenpan RB. Beberapa teman juga merasa semoga ini masih wacana. Nah, karena itu dan sampai hari ini kami juga belum mendapatkan keputusan secara formal terkait dengan jalur satu-satunya hanya P3K ini. Karena itu kita tunggu saja Mbak Patrasia, tapi prinsipnya kami menolak wacana ini dan ini menurut saya membuat gaduh tahun 2021 ini, hari ke-1, hari kedua ini. Dan kota produktif. Dan saya berharap para guru tidak terlalu terganggu terkait dengan ini. Saya minta semoga ini bisa kita tuntaskan. Dan sekali lagi kita kembalikan kepada pemerintah supaya wacana ini dicabut dan tidak lagi diwacanakan di publik. Melalui Komisi 10 kawan saya ini. Terima kasih Mbak, semoga didengar nih permohonan dari PGRI. Iya, amin, semoga didengarkan oleh pemerintah dan juga koordinasi dengan DPR juga terus terjalin terkait dengan hal ini. Bu Nifa dan juga Pak Syaiful, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk akhir pekan. Selamat beraktivitas kembali.